anatomi fisiologi, yaitu anatomi dasar sistem pernafasan. Terdapat pita suara, trakea, bronkus, hidung, faring, epiglotis, laring, dan diafragma. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk jalan atau saluran nafas. Paru-paru, pembungkus paru-paru, pleura, rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut oleh diafragma. Saluran pernapasan. Nares anterior, saluran-saluran di dalam lubang hidung. Saluran ini bermuara ke dalam yang dikenal sebagai vestibulum, rongga hidung. Vestibulum dilapisi dengan epitelium bergaris yang bersambung dengan kulit. Lapisan nares anterior memuat sejumlah kelenjar sebasius yang ditutupi dengan bulu kasar. Kelenjar-kelenjar itu bermuara ke dalam rongga hidung. Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring. Daerah pernafasan dilapisi dengan epitelium silinder dan sel epitel berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Sekresi dari sel itu membuat permukaan nares basah dan berlendir. Kemudian faring atau tekak, pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungan dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Letaknya di belakang hidung nasofaring, di belakang mulut orofaring, dan di belakang faring, faring laringeal. Nares posterior adalah muara rongga-rongga hidung ke nasofaring. Inilah gambar dari mulai laring, trakea, dan bronkus. Penjelasan laring atau tenggorok. Terletak di depan bagian terendah faring yang memisahkannya dari kolumna vertebra. Berjalan dari faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang terikat oleh ligamen dan membran yang terbesar, tulang rawan tiroid, dan di sebelah depannya terdapat benjolan subkutaneus yang dikenal sebagai jakun. Laring terdiri atas dua lempeng atau lamina yang tersambung di garis tengah. Di tepi atau terdapat lekukan berupa V. Tulang rawan krikoid terletak di bawah tiroid, bentuknya seperti cincin. Tulang rawan lainnya ialah kedua tulang rawan artenoid yang menjulang di sebelah belakang krikoid dan kanan kiri tulang rawan cuneiform dan tulang rawan corniculata yang sangat kecil. Trakea atau batang tenggorokan, panjangnya kira-kira 9 cm, berjalan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima. Di tempat ini bercabang menjadi dua bronkus. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea. Bronkus terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Bronkus-bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tumpuk paru-paru. Cabang kedua timbul setelah cabang utama lewat di bawah arteri disebut bronkus lobus bawah. Bronkus lobus tengah keluar dari bronkus lobus bawah. Ini adalah gambaran dari organ pleura visceral, pleura parietal, cairan pleura, dinding dada. Sekian dan terima kasih.
mata kuliah biokimia, yaitu pengertian asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Terdapat di dalam semua sel dan berperan dalam proses biosintesis protein. Asam nukleat merupakan polimer atau rangkaian dari nukleotida fosfat. Oleh karena itu, untuk mempelajari asam nukleat perlu dipelajari nukleotida, struktur DNA dan RNA, nukleosid difosfat atau ADP, dan nukleosid trifosfat atau ATP sebagai koenzim dalam metabolisme energi. Mononukleotida merupakan monomer dari asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA. Yang kedua, asam ribonukleat RNA. Berperan dalam pemindahan sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. 3 unsur penyusun nukleotida: basa nitrogen, purin dan pirimidin, gula pentosa 5 karbon, gugus fosfat. 2 unsur penyusun nukleosida: basa nitrogen, gula pentosa. Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Seperti inilah gambarnya. Ada basa purin, yaitu urasil, timin, sitosin. Kemudian ada adenin dan guanin. Gula 5 karbon terdiri dari deribosa yang menyusun RNA, 2 deoksi deribosa yang menyusun DNA, fosfat atau PO4. Dua molekul nukleotida dihubungkan dengan satu ikatan fosfodiester di nukleotida. Ikatan fosfodiester merupakan gugus fosfat pada atom C5 dari nukleotida, satu dengan gugus OH dari atom C3 dari nukleotida yang lain. Di sini ada basa nukleosida yang gula pentosanya adalah ribosa dan nukleotida. Ada basa adenin dengan nukleosida adenosin, nukleotida adenilik asid atau adenosin monofosfat AMP. Kemudian ada guanin, nukleosida guanosin, nukleotida guanilik asid atau guanosin monofosfat atau GMP. Kemudian ada basa sitosin, nukleosida sitidin, dan nukleotida sitidilik asid atau sitidin monofosfat SMP. Kemudian ada basa timin, nukleosida timidin, nukleotida timidilik asid atau timidin monofosfat. Kemudian ada urasil, nukleosida uridin, dan nukleotida uridilik asid atau uridin monofosfat atau UMP. Perbedaan antara DNA dan RNA. Bagian gula pentosa DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Bentuk molekul DNA adalah double helix, sedangkan molekul RNA adalah rantai tunggal. Molekul DNA tersusun dari basa-basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin. Molekul RNA tersusun dari basa-basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA polimer dari deoksiribonukleotida, sedangkan RNA polimer dari ribonukleotida. Sekian dan terima kasih.